Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan makalah mengenai sistem moneter Indonesia saat ini. Bahasan yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem moneter Indonesia, yang kedua bagaimana kebijakan moneter di Indonesia, yang ketiga bagaimana kebijakan moneter saat pandemi COVID-19. Langsung saja pada sub pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem moneter Indonesia. Sistem moneter Indonesia adalah hubungan kait-mengait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Sistem moneter Indonesia adalah lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral atau disebut juga bank umum dan bank komersial. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri dari Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integrasi dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengembalian kebijakan di bidang keuangan atau moneter, juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun masyarakat. Otoritas moneter memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya untuk menentukan biaya dan persediaan uang. Dalam arti sempit, jumlah uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral, uang dalam bentuk giro berdominasi rupiah. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk dapat mencapai tujuan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Baiklah, untuk sub pembahasan yang kedua yaitu mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Bagian sebelumnya telah mengulas kebijakan moneter ditinjau dari aspek teoretis. Pada bagian ini akan dipaparkan perkembangan kebijakan moneter di Indonesia. Pada bagian pertama akan dibahas kebijakan moneter sejak awal kemerdekaan hingga masa sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Bagian selanjutnya akan membahas kebijakan moneter terkini dengan ulasan yang lebih lengkap. Yang pertama yaitu kebijakan moneter periode prakrisis ekonomi 1997.
Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter mengalami evolusi sesuai dengan pasang surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia. Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter. Tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Secara khusus, perkembangan sektor keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter karena mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya terjadi melalui sektor keuangan sesuai dengan fungsinya dalam intermediasi keuangan. Sementara itu, perjalanan politik bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran peranan Bank Indonesia. Hal ini terutama karena pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, terutama kebijakan moneter, tidak dapat dilepaskan dari tatanan dan iklim politik suatu negara. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan moneter sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan agenda politik pemerintah yang berkuasa, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya di kebijakan moneter periode pra-krisis ekonomi ini ada periode 1945 sampai 1952. Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran mata uang Republik Indonesia adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Dalam perjalanannya, penggunaan mata uang Republik Indonesia hanya mencapai usia 3 tahun 5 bulan sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang The Javas Bank. Yang selanjutnya yaitu pada periode tahun 1953 sampai 1967. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javase Bank WET tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut dibentuklah Dewan Moneter dan Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Mempunyai berbagai tugas dan kewenangan yang terkait erat dengan upaya-upaya untuk mengendalikan kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Untuk yang kedua, yaitu kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi 1997. Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulanya berasal dari krisis moneter telah berubah cepat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik, sehingga menjadi krisis multidimensi. Salah satu pemicu utama krisis tersebut adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat
penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Untuk mencegah kehancuran sektor perbankan, pemerintah Bank Indonesia menyuntik dana ke sektor perbankan. Pemerintah menyuntik dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang sangat besar, yang selanjutnya berakibat pada melonjaknya laju inflasi. Di sisi lain, Bank Indonesia harus menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat melalui kebijakan moneter kontraktif yang berakibat pada naiknya suku bunga dan persoalan lain di pasar keuangan secara keseluruhan. Kondisi krisis tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi, mengandung banyak kelemahan struktur dan sistem perekonomian yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau distorsi ekonomi. Kondisi ini telah menyebabkan lemah dan tidak sehatnya struktur perekonomian nasional. Di sisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan aliran dana luar negeri disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan aliran dana luar negeri juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diupayakan pemecahan yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian nasional yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kebijakan moneter saat pandemi COVID-19. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melaksanakan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga giat mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut melalui koordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 6 aspek penting. Pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter 4 kali hingga Juli 2020 masing-masing sebesar 25 bps. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 3+1%, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kedua, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, domestic non-deliverable forward, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Stabilitas rupiah juga diupayakan melalui penurunan wajib minimum valuta asing. Yang ketiga, Bank Indonesia terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap resiko nilai tukar rupiah melalui transaksi di NDF, memperbanyak transaksi swap falas, menyediakan term repo untuk kebutuhan perbankan, serta memperkuat operasi moneter dan
pendalaman pasar keuangan syariah melalui berbagai instrumen. Yang keempat yaitu untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Yang kelima, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan loan-to-value ratio, rasio intermediasi makroprudensial, serta penurunan GWM rupiah untuk pembiayaan dunia usaha, khususnya ekspor-impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis serta dorongan bagi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai seperti uang elektronik, uang banking maupun penggunaan QR Code Indonesia Standar. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.